Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, kembali lagi kita berkumpul kembali dalam ibadah Sekolah Minggu GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Haleluya, kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Mari adik-adik, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ajak semuanya untuk tutup matanya dan lipat tangannya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Naikkan pujian sekali lagi, katakan Bapa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Naikkan pujian sekali lagi dengan ucapan syukur. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan kami ada semua karena anugerah-Mu.
Kami semua Tuhan dapat bernafas itu semua karena kebaikan-Mu. Bahkan kami memiliki tubuh yang sehat itu juga semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan Yesus Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami akan bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Mari adik-adik kakak ajak semuanya untuk memuji muliakan nama Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Amin. Kita yang satu pujian katakan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Dengan gerakan ya adik-adik. Sudah memuji muliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian, katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Ada hidup terang bagi
Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pelita bagi setiap jalan. Yesus Kau juru selamatku, Tuhanku. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pelita bagi setiap jalan. Kau pelita bagi setiap jalan. Kau pelita bagi setiap jalan. Puji Tuhan, Shalom semuanya, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua sudah siap ya, Alkitabnya sudah siap, sudah harus disiapkan untuk kita membaca, merenungkan sama-sama firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik sekalian, kita terlebih dahulu akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada kembali dalam ibadah kami. Lah Tuhan tolong dalam setiap persekutuan ini, dalam pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahkan juga kalau sebentar kami akan mendengarkan suaramu, firmanmu Tuhan. Kau memberkati, Kau mengurapi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi pegangan, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua itu Tuhan boleh Engkau pakai untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu sesuai maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan walaupun kondisi keadaan dengan keterbatasan ibadah online yang kami lakukan, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kakak sudah siapkan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Nah, kalau adik-adik perhatikan yang sudah bisa baca Alkitabnya dibuka, diperhatikan ya. Di situ berbicara tentang kolam Betesda ya. Penyembuhan di kolam Betesda, mujizat yang dilakukan Yesus di kolam Betesda dengan menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun lamanya. Nah, pada waktu itu setelah Yesus melakukan perjalanannya dari Yudea ke Galilea, setelah dimana Yesus membuat mujizat tanda yang kedua, yaitu menyembuhkan anak pegawai istana. Itu merupakan tanda yang kedua yang dilakukan oleh Yesus dalam perjalanannya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan dari Yudea ke Galilea. Dan pada saat itu di Yerusalem ternyata ada suatu hari raya besar orang Yahudi. Maka Yesus pergi ke sana, ke Yerusalem, di mana di situ ada hari raya orang-orang Yahudi. Di situ diceritakan bagaimana ada sebuah kolam namanya kolam Betesda
yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang sakit untuk menerima, untuk mengharapkan adanya suatu kesembuhan. Nah, sebentar adik-adik lihat, kakak sudah siapkan videonya, bisa dinonton, bisa disimak baik-baik ceritanya ya. Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, tadi adik-adik sudah menyimak ceritanya, menonton videonya, alur ceritanya, di mana di situ ada seorang yang sakit selama 38 tahun dengan tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada orang yang membantunya. Ketika dikatakan malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang turun duluan dia akan sembuh total. Tetapi orang yang sakit 38 tahun ini nggak ada orang yang membantu dia. Karena sakitnya parah, dia hanya tertidur, dia hanya terbaring di atas tilamnya dia, di atas alas dia, tikarnya dia.
Di ayat yang kelima, kalau adik-adik bisa lihat, di situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, adik-adik lihat lewat cerita tadi, lewat video tadi. Dengan kehadiran Yesus, orang sakit selama 38 tahun itu mengalami kesembuhan. Itu artinya bahwa di sini ada belas kasihan Yesus yang boleh dirasakan oleh orang sakit ini. Bayangkan adik-adik, selama 38 tahun lamanya, itu sangat lama, jangka waktu yang sangat lama, ya. Makanya kalau kita perhatikan di situ bagaimana Tuhan selalu memperhatikan keadaan kita. Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya dalam segala kesulitan, dalam segala kesusahan, penyakit yang dialami. Tuhan selalu memperhatikan, dan Tuhan Yesus tahu itu dengan keadaan yang kita alami. Sama dengan apa yang dialami oleh orang sakit ini. Tuhan tahu bahwa di situ ada orang sakit selama 38 tahun, tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang membantu dia. Tetapi dengan kehadirannya, ia mengalami kesembuhan. Dan adik-adik tahu bahwa bukan orang sakit ini yang meminta, tetapi ketika Yesus datang, justru Yesus yang memberikan tawaran kepada orang sakit ini, "Maukah engkau sembuh?" Dan ketika dikatakan demikian, orang sakit itu sembuh. Nah, bayangkan adik-adik, selama 38 tahun, sudah tentu dalam kehidupan orang sakit ini pasti ada rasa mengeluh, rasa putus asa, rasa bosan dengan keadaannya dia. Kesembuhan tak kunjung-kunjung tiba. Selama 38 tahun menanti, bahkan berhari-hari berada di serambi kolam Bethesda untuk menanti adanya kesembuhan, pengharapan untuk mengalami kesembuhan. Tetapi hal itu belum kunjung-kunjung tiba. Belum juga waktunya datang untuk mengalami kesembuhan itu. Tapi dengan kehadiran Yesus, Yesus datang dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kuasa, orang sakit itu sembuh. Sehingga dalam pengharapan yang ia miliki, penantian yang ia miliki orang sakit ini selama 38 tahun, dia sangat bersuka cita, bergembira karena dia mengalami kesembuhan. Nah, itu pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu mau memuji Tuhan, kita selalu mau bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Karena Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita memohon kepadanya, Tuhan akan memberikan itu. Walaupun kita orang sakit ini dia tidak meminta kepada Tuhan Yesus, dia tetap mengalami kesembuhan. Apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini, kita selalu berdoa, kita selalu beribadah, meminta, memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti jawab, ya. Nah, kemudian yang berikut, kalau yang bisa kita lihat di sini, bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Lewat mujizat yang dialami oleh orang sakit ini, dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau kita baca di ayat yang ke-8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
hanya dengan perkataan Yesus orang sakit itu sembuh. Dalam nama Yesus ada kuasa. Ya, perkataan Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Dia tidak menjamah dia tidak menyentuh dia, tapi hanya lewat ucapan. Nah, makanya adik-adik sekalian, kalau kita berdoa, kalau kita memohon kepada Tuhan, selalu dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Nah, ketika Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang sakit itu langsung sembuh dan langsung melakukannya. Artinya bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki respon terhadap apa kata Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh orang sakit itu. Ketika Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang sakit itu apa yang dilakukan? Dia tidak diam saja, tetapi langsung melakukan. Berarti adik-adik, kita juga harus ada respon terhadap apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan lakukan, lakukan. Kalau firman Tuhan katakan berjalan, berjalan. Kalau firman Tuhan katakan jangan lakukan, kita tidak boleh melakukannya. Kalau firman Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan jangan mencuri, jangan membenci sesamanya, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, itu bentuk respon kita bagaimana orang sakit yang 38 tahun itu mengalaminya, langsung meresponinya dengan iman, langsung melakukannya apa kata Yesus, dan dia langsung mengalami kesembuhan. Nah, itu dalam nama Yesus ada kuasa, hanya lewat perkataan. Makanya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan apa yang kita alami, karena kita hanya memohon kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kita pasti menerima jawaban itu. Apapun yang adik-adik alami, apapun adik-adik yang minta, apapun adik-adik ya untuk meminta, untuk menginginkan sesuatu, memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan. Ya. Nah, dikatakan selanjutnya bahwa dan pada saat itu ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, adik-adik perhatikan dalam cerita tadi, video tadi yang adik-adik sudah lihat, di situ ada larangan. Orang-orang Yahudi melarang untuk mengangkat tilam pada hari Sabat. Nah, kita adik-adik tahu bahwa kenapa orang-orang Yahudi melarang mengangkat tilam pada hari Sabat? Karena mereka itu, orang-orang Yahudi itu memang memiliki peraturan-peraturan yang sangat banyak yang sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan tradisi mereka dalam tradisi Yahudi. Ada larangan membawa beban, mempersiapkan makanan, larangan berpergian, perjalanan jauh, larangan mengobati, menyembuhkan. Nah, apa yang Yesus lakukan tadi? Dia menyembuhkan orang sakit. Larangan menulis, larangan menyalakan api, lampu, larangan membuat simpul, larangan berperang, membela diri, dan banyak lagi larangan tentang peraturan-peraturan orang Yahudi. Makanya kenapa orang Yahudi mempersalahkan Yesus ketika melihat Yesus telah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Karena ada pada peraturan mereka. Dia menganggap Yesus ini sudah melanggar peraturan kami. Nah, tetapi dalam pandangan Yesus, Tuhan Yesus mengizinkan untuk melakukan hal itu pada hari Sabat, menyangkut tentang kebaikan, menyangkut tentang kebenaran. Sama seperti apa yang Yesus katakan terhadap, kalau adik-adik bisa lihat di dalam Lukas pasal 14 ayat yang kelima dikatakan, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Nah,
ketika Yesus mengatakan hal itu, tidak ada orang yang membantahnya. Karena memang itu adalah hal sesuatu kebaikan. Orang misalkan nih adik-adik memiliki hewan peliharaan atau binatang peliharaan. Nah, ketika binatang peliharaan itu terjepit oleh kursi, terjepit oleh meja, nah itu pada hari Sabat. Apakah kita tidak ada niat, rasa untuk mau melepaskan binatang itu? Nah, itu maksudnya Yesus. Bahwa dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan kebaikan yang betul-betul membutuhkan sesuatu pertolongan, tidak mengapa kita lakukan, asal menyangkut tentang kebenaran dan kebaikan. Sama seperti apa yang Yesus katakan tadi, ketika anaknya jatuh terperosot ke dalam jurang, apakah dia tidak akan mengambilnya untuk menolongnya? Tetapi dalam keyakinan orang-orang Yahudi, dia membuat peraturan tentang hal itu, bahwa dilarang menyembuhkan, dilarang mengobati pada hari Sabat. Nah, makanya orang-orang Yahudi mempersalahkan Yesus dengan peristiwa itu yang Yesus lakukan. Nah, orang-orang Yahudi lebih mengutamakan peraturan Sabat daripada menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, itu sebabnya adik-adik, di sini pelajaran yang dapat kita ambil bahwa ketika dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat tadi saya katakan, tidak mengapa, itu harus kita lakukan asal menyangkut tentang kebaikan, kebenaran. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Kemudian adik-adik, yang dapat kita lihat di sini, cerita ini bagaimana Tuhan Yesus mengampuni. Ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ketika Yesus bertemu dengan orang ini dalam bait Allah, ia berkata bahwa engkau telah sembuh, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, Yesus memperingatkan untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Walaupun adik-adik perhatikan, sebetulnya memang orang yang sakit ini bukan sakit karena perbuatan dosanya, tapi memang dia benar-benar sakit. Nah, tetapi di situ Yesus memperingatkan supaya lewat apa yang dirasakan oleh orang sakit ini, mengalami kesembuhan, apa yang dialami oleh kasih karunia yang diterima oleh orang sakit ini lewat kesembuhan, Yesus memperingatkan supaya tidak melakukan hal perbuatan dosa, supaya tidak kembali terjadi hal yang lebih buruk. Nah, itu berarti bahwa kasih karunia yang kita peroleh, kita harus menghargai. Ya, menghargai seperti apa? Seperti yang Yesus tadi katakan, bahwa berhenti berbuat dosa. Nah, ketika kita sudah diampuni kesalahan kita oleh Tuhan, kita jangan mengulanginya lagi, kita jangan melakukannya lagi. Ya. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan sudah mengampuni kita, maka dengan hal itu kesalahan yang kita lakukan, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, ketika adik-adik berbuat salah, berdoa meminta ampun kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, nah ketika Tuhan sudah mengampuni kita juga harus bisa mengampuni sesama kita, karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan mengampuni kita, Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus bisa mengampuni sesama kita. Ketika teman kita mau mengganggu kita, mengejek kita, menjelekkan kita, kita tidak membalas dengan rasa dendam, tetapi kita harus bisa
melepaskan pengampunan, atau teman-teman kita buat kita sakit hati, kita harus melepaskan pengampunan, ya. Jadi adik-adik sekalian, tadi sudah melihat bagaimana keseluruhan ceritanya, bahkan hal-hal yang kita dapat terima lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat mujizat yang dilakukan Yesus, lewat belas kasihan yang diterima, yang diberikan oleh Yesus kepada orang sakit itu. Dalam nama Yesus ada kuasa, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan selalu dalam nama Yesus. Dan kita harus tahu juga bahwa Tuhan mengampuni kita. Tuhan selalu mengampuni setiap kesalahan kita. Makanya ketika Tuhan sudah mengampuni kita dari segala apa yang kita lakukan, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Itu kata Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita percaya bahwa lewat firman Tuhan hari ini dapat membekali kita, dapat mengingatkan kita kembali lewat setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu yang berlalu, bahkan yang akan datang. Bila hal itu menjadi pegangan adik-adik bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu beserta dalam keadaan yang kita alami. Dan kita tidak boleh, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban. Seperti apa yang dialami orang sakit ini, selama 38 tahun dia menderita, tapi dengan kehadiran Yesus dia mengalami kesembuhan. Itu sebabnya adik-adik, dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan adik-adik, apapun yang adik-adik alami, Tuhan akan mengalami kelegaan. Adik-adik akan mendapatkan jawaban yang pasti, ya, dengan kehadiran Yesus yang ada di dalam diri kita, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kalian sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan firman bukan hanya didengar, tapi kita harus bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Om tutup di dalam doa buat kalian semua ya. Mari kita tundukkan kepala, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami anak-anakmu boleh begitu jelas belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, agar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka terus bisa menjadi saksi bagi Tuhan, bahkan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menjadi terang dimanapun mereka berada, jadi berkat Tuhan. Tolong mereka semua, mampukan dalam segala hal, baik pendidikan mereka, baik segala apapun yang mereka akan kerjakan. Tuhanlah yang menolong mereka, memampukan mereka. Kami juga berdoa bersatu hati bagi
guru-guru yang ada, seluruh yang ada Tuhan, mereka sudah berjerih lelah melakukan semua ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah mereka. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kami. Kita akan mengangkat tangan, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Marilah anak-anakku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Sampai jumpa di ibadah online Sekolah Minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.